selanjutnya aku akan lebih banyak membahas tentang tutorial bagaimana menggunakan Minitab untuk analisa data. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi kalau ingin menganalisa data menggunakan Minitab itu ada banyak banget metode analisa data yang bisa digunakan. Nah, jadi Minitab ini kalau yang paling sering aku gunakan yaitu One Way atau RAL, terus udah itu GLM atau General Linear Model, itu untuk yang RAK, terus juga ada uji normalitas data, uji non-parametrik dan lain sebagainya. Nanti masing-masing akan aku bahas di setiap videonya. Jadi nanti biar teman-teman nggak bingung dan langsung mengklik video sesuai dengan tutorial yang dibutuhkan. Nah, oke, ini aku langsung share screen karena untuk hari ini aku akan membahas tentang bagaimana sih caranya menguji normalitas data. Dan untuk uji normalitas data ini ada beberapa pilihannya. Nah, tapi di sini aku akan menekankan untuk pakai Kolmogorov-Smirnov dulu aja ya. Nah, jadi di sini kita punya data, ada dua data di sini. Yang pertama yaitu data di Excel, kemudian juga ada data di Minitab. Nah, di sini yang paling sebelah kiri yaitu konsentrasi, kemudian total phenol, flavonoid, capsaicin, sama IC50. Nah, kita akan langsung blok aja semuanya sampai bawah sini. Setelah di blok, kita Ctrl C, kemudian masuk ke Minitab. Di yang paling kiri itu kita Ctrl V. Nah, di sini udah otomatis, yang kolom paling atas itu akan jadi judul kolomnya, dan kemudian nomor 1 dan selanjutnya itu adalah datanya. Jadi enaknya kita nggak perlu ngetik satu-satu untuk judul kolomnya seperti apa. Nah, kita di sini bisa langsung tahu juga jumlah datanya ada berapa sih? Karena udah ada nomornya, berarti jumlah data ada 35 ya. Terus bagaimana caranya menguji normalitas? Pertama, kita masuk ke bagian stat, kemudian basic statistik, kemudian kita masuk ke normality test ini atau uji normalitas. Nah, di sini kita ada bagian variabel. Di sini teman-teman bisa pilih variabel mana yang pengen diuji normalitasnya. Misalnya kita di sini masukkan phenol ya. Klik 2 kali di phenol terus masuk ke sini. Yang lain ini bisa dikosongkan aja. Di sini ada 3 pilihan untuk uji normalitas, yaitu Anderson-Darling, Ryan-Joyner, sama Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita klik OK aja langsung ya. Kemudian di sini akan muncul grafiknya probability plot of phenol. Nah, di sini kita bisa lihat P value-nya ya. Jadi P value-nya kalau misalnya kayak gini kurang dari 0,01 itu artinya tidak terdistribusi normal. Sebenarnya kalau kita lihat dari grafiknya juga kita bisa tahu kan ya ini nggak terdistribusi normal. Kenapa sih? Karena banyak yang outlier. Outlier itu apa? Ini yang seharusnya data itu berada di garis merah ini atau garis normalitas, tapi banyak data yang keluar atau menjauhi garis normalitas ini. Ada yang di sebelah kanan atas, ada juga yang kiri bawah banget. Nah, ketidaknormalan data seperti ini nantinya akan mempersulit saat analisa data. Jadi uji normalitas ini sebenarnya dilakukan di awal sebelum kita menganalisa data. Jadi kalau kita udah lihat kayak gini nih, ini nggak normal nih datanya. Nah, kita bisa melakukan penelitian ulang atau menguji poin-poin yang di sini itu tidak normal. Baru setelah itu kita uji normalitas lagi, dan kalau misalnya sudah memenuhi syarat uji normalitas, baru kita bisa langsung menganalisa datanya. Kemudian selanjutnya, tadi kan baru yang phenol ya. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita akan uji yang flavonoid. Jadi kalau di Minitab ini kita nggak langsung uji semua datanya, tapi satu persatu sesuai dengan kolom yang kita pilih. Jadi nggak bisa langsung semua kolom ini, kita satu persatu biar kita juga dapat informasi yang jelas. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, stat, basic statistik, kemudian kita ke normality test, dan untuk yang flavonoid kita klik di sini 2 kali, kemudian kita pilihannya yang Kolmogorov-Smirnov ya, klik OK. Kemudian di sini juga kelihatan, dan kita lihat itu dari nilai P value-nya. Jadi kalau kita mau mengetahui normalitas data dari suatu data yang kita masukkan, kita lihat dari P value-nya di sini. P value-nya berapa? Kalau misalnya lebih kecil dari 0,01 seperti ini artinya tidak normal. Dan kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, sebenarnya tidak boleh dulu dilakukan pengujian lanjut. Pengujian lanjutnya apa? Misalnya kayak uji one way atau kalau enggak uji general linear model. Jadi ini harus diperbaiki dulu di sini. Ini untuk yang flavonoid ya. Terus kita next coba cek lagi untuk yang capsaicin. Kita ke basic statistik, terus udah itu normality test seperti tadi, kita klik 2 kali, atau kalau enggak kita bisa klik ini 1 kali, terus klik select. Nah, muncul kan di variabelnya, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini juga kita bisa lihat P value-nya kurang dari 0,01 seperti ini. Dan ini juga artinya tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, kita cek yang terakhir untuk IC50. Kita basic statistik, normality test, kemudian kita klik 2 kali di IC50, kemudian klik OK. Nah, di sini juga terlihat bahwa P value-nya kurang dari 0,01, artinya dari data yang digunakan di sini ini tidak terdistribusi normal semuanya. Nah, kemudian setelah ini aku akan membahas tentang penggunaan data ini juga nantinya akan digunakan di uji RAL maupun RAK atau one way maupun GLM. Jadi teman-teman bisa tahu ketika hasil normalitas datanya seperti ini, kira-kira apa sih yang akan terjadi ketika tetap dilanjutkan uji menggunakan one way ataupun menggunakan general Yard model. Nah, jadi ini kita sudah memperoleh data untuk uji normalitas dari keempat parameter yang digunakan. Nah, mulai dari phenol, flavonoid, capsaicin maupun IC50. Dan ternyata dari keempat data tersebut hasilnya datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau misalnya tidak terdistribusi normal, apa yang akan terjadi ketika dilakukan uji RAL atau one way? Kalau kita lihat di sini ya, dari sumber datanya ini kan udah kelihatan ya, kita akan ujinya menggunakan one way atau RAL karena tidak ada dua variabel. Di video selanjutnya aku akan menggunakan data ini lagi dan kemudian diujikan menggunakan metode one way. Nanti kita akan lihat datanya itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kalau seandainya menggunakan data seperti ini, kira-kira nanti ketika diuji lanjut hasilnya akan seperti apa. Oke, segitu aja. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.